Puji Tuhan. Salam saudaraku. Salam sejahtera bagi kita. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati-Nya besar, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu disertai dengan memperingati kebangkitan Yesus Kristus 2018 tahun yang lalu. Kita bersyukur kita boleh beribadah dengan ibadah raya dan kebangkitan Yesus Kristus, nanti disertai dengan perjamuan suci. Juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Mari kita segera memperhatikan firman untuk ibadah kebangkitan Yesus Kristus dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran yang sejati yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Roma 6 ayat 4. Silakan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Roma 6 ayat yang kelima ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Jika kita satu di dalam kematiannya, tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Namun untuk sampai kepada pengalaman kematian dan kebangkitan, diawali dengan persekutuan dalam penderitaannya, yaitu sengsara salib. Puji Tuhan. Namun untuk sampai kepada pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, diawali dengan persekutuan dalam penderitaannya, yaitu sengsara salib. Matius 16 ayat 21. Ya, silakan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Yesus Kristus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dalam kurung mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Perhatikan ya kalimat, Yesus Kristus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dalam kurung mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, Yesus memberitahukan itu kepada murid-murid. Ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Ayat 24, kita akan memperhatikan, kita akan bagi kalimat dari ayat 24 dan 25 ini. Antara lain menyangkal dirinya, memikul salibnya, sama dengan persekutuan di dalam penderitaannya. B, kehilangan nyawanya, sama dengan mati, sama dengan dibunuh. C, ia akan memperolehnya, sama dengan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan menyatakan atau menceritakan perkara ini kepada 12 murid, menunjukkan bahwa Ia adalah Alfa dan Omega. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi,
pembagian dari kalimat pembagian kalimat ayat 24 sampai 25. A. Menyangkal dirinya, memikul salibnya sama dengan persekutuan di dalam penderitaannya. B. Kehilangan nyawanya sama dengan mati, sama dengan dibunuh. C. Ia akan memperolehnya sama dengan hidup dalam kurung bangkit. Dengan menyatakan atau menceritakan perkara ini kepada 12 murid, menunjukkan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah, ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos, Aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian diikuti dengan kalimat yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Lebih rinci, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Terus, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Terus, lalu berkata, Jangan takut. Terus, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Terus, dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, hidup sampai selama-lamanya. Terus, dan aku memegang segala kunci maut dan puji kerajaan maut. Yesus kembali berkata kepada Rasul Yohanes, Aku adalah yang awal dan yang akhir, sama dengan Alfa dan Omega. Kemudian diikuti dengan kalimat yang hidup. Aku telah mati, aku hidup. Pembagian kalimat berikutnya ini, strip pertama yang hidup sama dengan yang ada. Strip yang kedua, aku telah mati sama dengan yang sudah ada. Strip yang ketiga, aku hidup sama dengan yang akan datang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat pengalaman Yesus sebagai yang hidup, aku telah mati, namun aku hidup. Sekarang kita akan melihat pengalaman Yesus sebagai yang hidup, kemudian telah mati, namun hidup kembali. Keterangan yang hidup. Ini hidup yang pertama. Amin, saudaraku. Tadi hidup, mati, hidup. Yang hidup ini menuju kepada hidup yang pertama. Kita lihat hidup yang pertama. Injil Matius, hidup yang pertama berarti yang ada. Injil Matius 16 ayat 21. Injil Matius 16 ayat 21. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Terus dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Hidup yang pertama, Yesus banyak menanggung penderitaan dari tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini hidup yang pertama. Yesus banyak menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Yesus banyak menanggung penderitaan. Inilah hidup yang pertama. Yang ada, Yesus banyak menanggung penderitaan. Pertanyaannya, siapa tua-tua? Siapa tua-tua? Tua-tua ini menuju kepada orang yang sudah banyak makan asam garam, yaitu tentang kasih Allah. Amin, saudaraku. Kemudian pertanyaannya, siapa imam-imam kepala? Imam-imam kepala ini menuju kepada orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan telah menguasai segala kegiatan roh. Pertanyaan berikutnya, siapa ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat menunjuk kepada orang yang mengerti, bahkan menguasai seluk-beluk hukum Taurat, tetapi tidak menjadi pelaku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 7. Boleh pembacaan ayat 6 mulai.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Iya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Iya, batu yang terpilih. Terus sebuah batu penjuru yang mahal. Batu penjuru yang mahal. Terus dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Berbicara tentang batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, itu menuju kepada pribadi Yesus Kristus yang disalibkan, atau anak domba Allah yang tersembelih. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, bagi kamu yang percaya, terus ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, terus juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan, batu yang mahal dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Jadi mereka itulah ahli bangunan, ahli membangun bait Allah, rumah Tuhan, yaitu umat Allah, yaitu sidang jemaat sebagai umat Allah. Tetapi menyalibkan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Terus, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Puji Tuhan. Mereka dalam kurung tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dulu tutup kurung, tersandung pada salib Kristus. Berarti menolak untuk berkorban di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Saudaraku, kita datang beribadah dan melayani Tuhan, disertai dengan membawa segala korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dimulai dari tenaga, hati, pikiran, perasaan, waktu, harta, kekayaan, dan uang. Semuanya harus dipersembahkan sebagai korban untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, kalau kita bisa berkorban untuk Tuhan, tentu kita juga bisa berkorban untuk sesama. Juga kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita juga bisa mengasihi sesama. Tetapi kenyataannya, sebagai ahli bangunan, mengerti untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan, gereja Tuhan, yaitu sidang jemaat sebagai umat Tuhan. Tetapi mereka tersandung terhadap salib Kristus, tidak mau berkorban. Padahal kita datang beribadah, kita melayani Tuhan dengan membawa segala korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita bisa berkorban kepada Tuhan, nanti kita bisa berkorban kepada sesama. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, nanti kita bisa mengasihi kepada sesama. Mereka hanya sebutan ahli bangunan, tetapi tersandung terhadap salib Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya Yesus dalam hidup yang pertama atau yang ada itu, sama dengan yang ada, banyak menanggung penderitaan. Justru dari ahli bangunan, tukang-tukang bangunan, bukan orang awam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka tersandung? Apa yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka dalam kurung tukang bangunan atau ahli bangunan tersandung? Jawabnya tadi sudah dibaca, mereka tidak taat dan tidak percaya kepada ajaran firman Allah yang benar. Coba baca ayat 8 ulangi. Mereka tersandung padanya, tersandung pada salib Kristus. Terus karena mereka tidak taat kepada Allah. Iya. Mereka tidak taat dan tidak percaya kepada ajaran firman Allah yang benar. Saudaraku, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Puji Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 26. Injil Yohanes 6 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Iya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu mengikuti aku, mengiringi aku, terus? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Iya, bukan karena salib. Bukan tanda mujizat secara lahiriah, tetapi salib terus.
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Puji Tuhan. Orang banyak mengikuti, mencari Yesus karena mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan sampai kenyang. Mereka bukan mencari ajaran yang benar. Mereka mencari Tuhan bukan untuk mencari ajaran yang benar, tetapi karena mereka telah merasakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan sampai kenyang. Dapat dipahami saudaraku? Ayat 27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Sebab itu Yesus berkata kepada ahli bangunan, tukang bangunan, bekerja, layani Tuhan. Terus, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Iya, terus bukan untuk mencari perut, bukan untuk perut, terus melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Di atas kayu salib terus. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Terus dengan meterainya. Saudaraku, perhatikan. Yesus berkata kepada orang banyak. Karena Yesus tahu alasan mereka mengikuti dan mencari Tuhan. Sebab itu di sini kita perhatikan Yesus berkata kepada orang banyak, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Itulah kebenaran yang sejati. Salib Kristus, melayani karena salib. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Bukan melayani karena perut. Pendeknya melakukan kehendak Allah. Kita beribadah, kita melayani Tuhan karena melakukan kehendak Allah Bapa, bukan makanan untuk perut. Puji Tuhan. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Puji Tuhan. Orang banyak setelah mendengar itu, orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu kita lihat jawab Yesus pada ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Terus? Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Puji Tuhan. Jawab Yesus kepada orang banyak, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Taat kepada firman Allah yang benar. Itulah kehendak Allah. Puji Tuhan. Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Ulangi dulu ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus datang ke dunia, diutus ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa, bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Jadi karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Inilah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat respon mereka terhadap ajaran yang benar itu. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Orang banyak, orang Yahudi bersungut-sungut. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya mereka tidak percaya, tidak taat kepada ajaran yang benar. Mereka menolak ajaran yang benar. Bersungut-sungut berarti tidak taat pada firman Allah, menolak ajaran yang benar, yaitu kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita lihat, setelah Yesus menyatakan ajaran yang benar kepada orang-orang Yahudi, selanjutnya kita akan melihat pada Yohanes pasal yang ke-7 ayat 16 sampai 18.
Injil Yohanes 7 ayat 16 sampai 18. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya, ini kesempatan Yesus berbicara pada waktu hari raya Pondok Daun, hari perhentian kekal. Terus jawab Yesus kepada mereka, iya, ajaranku tidak berasal dari iya, diriku sendiri. Inilah ajaran Yesus, melakukan kehendak Allah Bapa. Terus, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Iya, ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Iya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Ia tahu ajaranku itu berasal dari Allah. Terus, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, terus sampai 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Iya, ia mencari hormat bagi dia dirinya mencari sendiri. hormat bagi dirinya sendiri. Terus, Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, bagi Dia yang mengutusnya, Allah yang mengutus Yesus, anak Allah. Terus, ia benar. Ia benar. Tidak ada padanya. ketidakbenaran padanya, tidak palsu. Pendeknya, Yesus menyatakan kehendak Allah, menyatakan kebenaran dari Allah, bukan untuk mencari hormat pada diri sendiri. Puji Tuhan, betul-betul Dia diutus ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Ayat 19. Ya, di sini kita melihat pada kesempatan ibadah hari raya Pondok Daun, Yesus menyatakan itu kembali, bahwa benar-benar Dia diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dia melakukan itu bukan untuk mencari hormat. Diulang kembali dalam kesempatan saat orang-orang Yahudi merayakan ibadah Raya Pondok Daun, hari raya perhentian kekal. Ada 7 hari raya bagi bangsa Israel. Yang terakhir hari raya Pondok Daun, atau disebut juga hari raya Tabernakel. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang ke-19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Iya. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Terus, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Puji Tuhan. Saudaraku, Musa telah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang sanggup melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan, hukum Taurat itu tidak sempurna dalam kasih. Mengasihi sesama, tetapi musuh dibenci. Tidak sempurna dalam kasih. Hukum Taurat itu hanya berbicara hal-hal yang lahiriah saja. Maka kalau berada di bawah hukum Taurat, ibadah yang dijalankan juga secara Taurat, ibadah lahiriah. Puji Tuhan. Sehingga mereka tidak ada seorang pun dari antara orang Yahudi sanggup melakukan hukum Taurat itu. Jangankan ada 10 hukum yang tertulis dalam 2 loh batu, dibagi menjadi 2 bagian. 4 hukum di dalam loh batu pertama, 6 hukum dalam loh batu yang kedua. Satu pun andai kata ada orang Yahudi memilih 1 dari 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu untuk dilakukan, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Andai kata dia memilih satu hukum dari loh batu yang pertama, atau 1 dari 4 yang tertulis pada loh batu pertama, tidak ada yang sanggup. Atau memilih 1 dari 6 hukum yang tertulis pada loh batu yang kedua, tidak ada yang sanggup. Puji Tuhan, sifatnya hanya bersifat lahiriah saja. Kalau kita perhatikan Injil Matius pasal yang ke-5, Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat itu semua di situ tertulis, semuanya bersifat lahiriah. Ibadahnya lahiriah, mengasihi juga sifatnya lahiriah. Mengasihi orang yang mengasihi, tetapi musuh dibenci, itu sifatnya lahiriah saja. Pengertian dari manusia daging, lahiriah saja. Berbeda dengan pribadi Yesus. Dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat adalah kasih. Menutupi banyak sekali dosa. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Menutupi banyak sekali dosa. Kegunaan kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Sedangkan mereka yang melakukan hukum Taurat, bangsa Israel yang sudah menerima hukum Taurat dari Musa, tidak ada yang sanggup melakukannya.
Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Itu sebabnya selanjutnya Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Yesus menyatakan yang benar, tapi mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Kebenaran yang sejati dinyatakan, kehendak Allah dinyatakan, bukan kehendaknya. Tapi mengapa mereka berusaha membunuh Yesus Kristus? Sebab itu Yesus bertanya, "Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Mereka sendiri tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, karena belas kasihnya, Yesus menyatakan kemurahannya. Kasih yang sempurna. Pada saat kasih yang sempurna dinyatakan, justru mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Kan sesuatu yang keliru. Tuhan melihat kelemahan mereka, lalu Tuhan mau menyatakan kemurahannya supaya mereka sempurna. Sebaliknya, mereka meresponi dengan berusaha membunuh Yesus. Mereka menolak salib yang berkuasa membenarkan, menguduskan dan menebus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Banyak di antara kita menolak untuk berkorban, tidak taat pada ajaran yang benar. Itu suatu kekeliruan yang besar sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-20. Orang banyak itu menjawab, ya, "Engkau kerasukan setan." Engkau kerasukan setan. Terus, "Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Lihat jawab dari orang banyak. Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Mulai terjadi pertentangan. Sejak Yesus menyatakan kehendak Allah Bapa, ajaran yang benar, firman Allah yang benar, mulai terjadi ada pertentangan, mulai terjadi pemberontakan, mulai membantah. Mereka betul-betul tidak taat kepada firman Allah. Sejak Yesus menyatakan kehendak Allah Bapa, bangsa orang-orang Yahudi mulai berani memberontak, mulai berani membantah. Disitulah terjadi pertentangan hebat-hebatan. Puji Tuhan. Kalau misalnya berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, berkat-berkat lahiriah, oh semua orang senang. Tanda-tanda heran, mujizat, banyak orang Kristen bahagia. Tapi ketika kebenaran yang sejati, kehendak Allah dinyatakan, mulai daging bersuara. Demikianlah bangsa Israel, orang Yahudi. Sejak kehendak Allah dinyatakan, firman Allah yang benar dinyatakan, terjadi pertentangan besar-besaran. Itu bisa dilihat dari perkataan mereka. Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau?" Yesus tahu isi hati. Mata manusia hanya bisa melihat apa yang di depan matanya. Tapi Tuhan melihat hati. Tapi karena mereka tidak mau berubah, mereka memberontak. Andai kata mau berubah, tidak ada pemberontakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi pendeknya Yesus menyatakan kehendak Allah sebagai firman Allah, ajaran benar. Sejak itu orang-orang Yahudi menolak, bertentangan dengan Yesus. Sama dengan tidak taat kepada firman Allah. Injil Matius 16 ayat 23. Oleh karena penolakan itulah Yesus banyak menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Injil Matius pasal 16 ayat 23, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Boleh baca ayat 22 dulu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Setelah Yesus menyatakan ajaran yang benar, kehendak Allah Bapa, terus tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, enyahlah setan. Terus engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Puji Tuhan.
Di sini kita melihat Simon Petrus menolak salib sebagai ajaran yang benar. Dengan demikian ia menjadi batu sandungan. Jadi orang yang menolak pengajaran salib, orang yang menolak kehendak Allah Bapa, menjadi batu sandungan. Siapakah mereka yang menjadi batu sandungan? Mereka itu memikirkan apa yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mereka itu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sama seperti bangsa orang-orang Yahudi, orang banyak tadi. Mereka mencari Yesus karena tanda-tanda heran, mukjizat 5 roti 2 ikan. Oleh mukjizat 5 roti 2 ikan ini mereka diberi makan sampai kenyang. Setelah itu mereka ikuti Tuhan. Itu saja yang ada dalam pemikiran mereka. Mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mereka hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Hanya memikirkan soal makanan, minuman, dan pakaian saja. Perkara-perkara lahiriah, berkat-berkat jasmani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau orang Kristen beribadah, melayani hanya untuk mencari perkara lahiriah, makanan yang tidak memberi jaminan hidup kekal, saudaraku, menjadi batu sandungan di tengah ibadah dan pelayanan. Percayalah, menjadi batu sandungan. Puji Tuhan, dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikiran Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, supaya manusia yang berdosa tidak binasa. Itu pikiran Allah. Sebab itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban, tanda kasihnya kepada manusia, kepada dunia ini. Dan Yesus diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan, Yesus mengerti rencana Allah. Dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Beda dengan Simon Petrus. Dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga menjadi batu sandungan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, pada hidup yang pertama, Yesus banyak menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Hidup yang pertama atau yang ada ini, Yesus banyak menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita bisa melihat itu dengan gamblang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 53. Dia ditikam oleh pemberontakan kita. Dia menanggung banyak penderitaan karena kesalahan kita. Di situ dilukiskan semuanya, sampai membuat hati kita tersentuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu hidup yang pertama atau yang ada. Kemudian sekarang keterangan, aku telah mati. Sama dengan yang sudah ada, berarti yang sudah ada. Keterangan aku telah mati, berarti yang sudah ada. Mati berarti daging tidak bersuara. Itu arti mati. Mati berarti daging tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dia dianiaya. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sama dengan mati. Mati, mulut tidak terbuka. Artinya daging tidak bersuara lagi. Daging tidak merasakan apa-apa lagi. Sekalipun teraniaya oleh fitnahan, dicaci maki, direndahkan, bahkan dihina, ia tidak membalas dengan membuka mulut karena dia tidak merasakan. Itu mati. Jadi sekalipun dia teraniaya karena difitnah, karena dicaci maki, karena direndahkan, bahkan dihina, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan mati.
Tidak pernah orang mati kalau diteriakin lalu dia bangun kembali. Orang mati mau diapa-apakan pun dia tidak akan pernah membalas. Dia tidak akan pernah membuka mulut. Bahkan disiram dengan kotoran sekalipun, diludahi dengan ludah yang paling bau sekalipun, orang mati tidak akan pernah bangkit dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci dengan caci, maki dengan maki. Itu mati. Dan peristiwa itu telah dialami oleh Yesus Kristus. Penyaliban itu dimulai dari sejak Taman Getsemane. Diawali dengan ciuman palsu, kepalsuan. Kemudian di hadapan 3 pengadilan pun dia diolok-olok, dia ditinju, dia dipermainkan sebagai raja. Dia diludahi dan lain sebagainya. Mulut tidak terbuka. Itu keadaan mati, daging tidak bersuara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Lukas 17 ayat 37. Injil Lukas 17 ayat 37. Boleh baca ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kedatangan kerajaan Allah. Ya. Kalau ada 2 orang di ladang, ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan itu akan terjadi nanti ya, pengangkatan, pada saat pengangkatan. Ayat 37, terus. Kata mereka kepada Yesus. Terus. Di mana Tuhan? Ya. Katanya kepada mereka. Di mana? Terus. Di mana ada mayat? Di mana ada mayat? Di mana ada kematian? Terus. Di situ berkerumun burung nasar. Puji Tuhan. Di mana ada mayat dalam kurung kematian atau bangkai? Di situ berkerumun. Di situ berkerumun burung nasar. Artinya, oleh kematian Yesus Kristus, kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar. Saya rasa, kalaupun kita mengikuti jejak Yesus, artinya satu di dalam kematiannya, saya rasa tidak rugilah. Sebab di mana ada mayat, bangkai, kematian, di situ burung nasar berkerumun. Berarti tidak susah untuk dipahami. Lewat kematian Yesus Kristus, kita boleh mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Maka saya tandaskan kembali. Saya kira kalau kita satu di dalam kematian Yesus Kristus, saya kira itu bukan suatu kerugian. Saya kira itu bukan suatu kebodohan. Saya kira itu bukan suatu kehilapan. Sebab apa? Kalau kita satu di dalam kematian Yesus Kristus, disitulah kita memperoleh 2 sayap burung yang besar. Puji Tuhan. Daging besar tidak akan pernah menerima sayap burung nasar besar. Tapi kalau daging itu sudah mati atau satu dalam pengalaman kematian Yesus, disitulah kita memperoleh sayap burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar yang besar. Itu harus dipahami dengan pasti oleh anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita tidak akan ada daya kalau tidak memiliki 2 sayap burung nasar yang besar. Dalam kesempatan ibadah kematian Jumat Agung, saya sudah sampaikan, untuk sampai kepada pengalaman kematian, diawali dengan persekutuan dengan penderitaannya, sengsara salib. Jadi, kalau kita sudah memulai ibadah dan pelayanan ini dengan sengsara salib, itu sudah berada di jalur yang tepat untuk sampai nanti membawa kita masuk dalam pengalaman kematian.
Sehingga kalau kita satu di dalam kematian Yesus, disitulah kita memperoleh 2 sayap burung nasar yang besar. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar selain satu di dalam kematian Yesus Kristus. Daging tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 sayap burung nasar itu menunjuk kehidupan yang disucikan oleh firman Allah dan diurapi oleh Roh Kudus dan ditebus oleh darah salib Kristus. Sebab Yesus Kristus sendiri adalah burung nasar yang besar itu. Kitalah burung nasar yang kecil-kecil. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, saya kira tidak rugi ya. Satu di dalam kematian Yesus. Tidak rugi. Itu jangan lagi gunakan logika. Jangan lagi pasang tarif terhadap sebuah harga diri. Jangan lagi. Jangan buat tarif di dalam harga dirimu itu. Tidak baik. Itu cara manusia duniawi. Berlomba-lomba dengan mulut besar. Tapi dalam Tuhan, berlomba-lomba dengan mulut tertutup. Bukan siapa yang pandai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat 2 sayap burung yang besar ini akan memberi kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Apa artinya mulut besar tapi tidak memiliki kekuatan, tidak mendapatkan kekuatan besar? Tidak ada artinya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Terus? Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya. Terus? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda yang minim, orang muda rohani masih muda, bahkan kanak-kanak lelah dan lesu nanti. Kalau tidak memiliki sayap burung nasar yang besar, tiada daya. Terus? Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Iya. Termasuk anak laki-laki yang muda, kanak-kanak rohani jatuh tersandung. Jatuh karena tidak sanggup melewati sandungan. Ayat 31 terus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan satu di dalam kematian Yesus Kristus. Terus. Mendapat kekuatan yang baru. Terus. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Iya. Dengan kekuatan sayap burung nasar Raja Wali. Terus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi orang-orang yang mati satu di dalam kematian Yesus Kristus, yaitu itulah orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, yaitu mereka yang satu di dalam kematian Yesus Kristus, mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Mereka itu diumpamakan 2. Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap burung nasar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga strip pertama, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Memang kita ini sekarang berada di dalam gelanggang olahraga, gelanggang pertandingan untuk lomba lari sampai mengakhiri, sampai berakhir di garis finish. Yang mendapatkan medali hanya satu, yaitu sang pemenang. Puji Tuhan. Namun sekalipun demikian,
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Strip yang kedua, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beda dengan Esau. Seorang yang pandai berburu daging. Kesukaannya tinggal di padang. Jadi orang yang suka berburu daging, ya, kesukaannya ya di padang saja. Sehingga dia menjadi lelah. Puji Tuhan. Tetapi mereka yang berjalan, yang terus berjalan dan mengikuti jejak salib Kristus, tidak akan menjadi lelah. Ada kekuatan. Puji Tuhan. Sekalipun ada sandungan, tidak tersandung. Amin, saudaraku. Sekalipun ada sandungan, tidak tersandung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba baca dulu ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kekuatan dari orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah 2 sayap burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Milikilah 2 sayap burung nasar yang besar ini. Ya, firman Allah dan Roh Kudus. Atau disucikan oleh firman Tuhan dan hidup oleh kuasa Roh Kudus dan ditebus oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tentang kematian. Hidup, mati. Yang ada, yang sudah ada. Sekarang hidup kembali. Sekarang keterangan. Namun aku hidup. Ya. Dalam kurung hidup yang kedua. Ini menuju kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ini menuju kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita tidak salah membaca kembali Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Walaupun diulang-ulang tidak apa-apa ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, boleh dibaca ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Atau tidak tahukah kamu, ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam Kristus berarti dibaptis dalam kematiannya. Terus nanti tidak lama lagi kita akan ada baptisan. Nanti Bapak Pendeta Mamahit ikut juga. Kiranya Bapak Pendeta Andre juga ikut. Pendeta Mulyadi semoga ikut juga. Jadi baptisan Kristus berarti dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kalau mati, berarti hidup lama harus dikubur. Tidak ada lagi yang nongol. Terus? Supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Kalau kita satu di dalam kematian Yesus Kristus, maka kita juga satu di dalam kematiannya, kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus Kristus sama dengan mengubur hidup yang lama. Strip yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita satu di dalam kematiannya, tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus, hidup lama dikubur. Kuasa kebangkitan Yesus, hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, saat ini kita berada, kita merayakan, kita beribadah dalam ibadah kebangkitan, dalam suasana kebangkitan. Puji Tuhan, berarti yang lama sudah dikubur. Amin, saudaraku, yang lama sudah dikubur. Ini harus menjadi perhatian bagi sidang jemaat, termasuk imam-imam yang sudah melayani Tuhan. Kalau sudah melayani Tuhan, berarti yang lama sudah dikubur. Itu suasana kebangkitan. Kalau kematiannya benar, pasti kebangkitannya benar. Sebab ada kebangkitan palsu. Melayani tapi tidak dalam kesucian, itu kematiannya palsu. Puji Tuhan. Saya harapkan
Kita semua beribadah dan melayani dalam suasana kebangkitan. Jangan sampai ada kebangkitan palsu. Terlihat baik rapi di luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan seperti kuburan yang dilabur putih, penuh dengan tulang belulang, kejahatan dan keburukan. Saya berharap betul-betul kita beribadah dalam suasana kebangkitan yang benar. Berarti kematiannya sudah benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan lihat tentang kebangkitan di dalam satu suratan 1 Korintus pasal 15. Di situ terdapat 3 hal tentang kebangkitan. Ya. Di dalam suratan 1 Korintus 15, di situ terdapat tentang 3 kebangkitan. Sekarang kita akan melihat 3 kebangkitan tersebut. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Ya, dalam 1 Korintus di situ terdapat 3 kebangkitan. 3 kebangkitan. Yang pertama, 2 kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Boleh baca ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ini kebangkitan yang pertama, kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Ayat 3 sampai dengan ayat 4 dimulai ayat 2. Kebangkitan Kristus. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Terus? Asal kamu teguh berpegang padanya. Ya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus memberitakan Injil, berarti pemberitaan firman tentang salib. Ayat 3 terus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah kuterima sendiri dari Tuhan. Terus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Iya. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Terus. Bahwa ia telah dikuburkan. Iya. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Iya. Yesus telah mati karena dosa manusia, bukan karena kebodohan. Sidang jemaat dan juga para pemirsa umat Tuhan dimanapun Anda berada. Yesus mati bukan karena kebodohannya, tapi Yesus mati karena dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Puji Tuhan. Tanda kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Terus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Terus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ya, setelah Kefas kepada Yakobus terus. Kemudian kepada semua rasul. Dan 12 rasul terus. Dan yang paling akhir. Yang paling akhir terus. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sampai ayat 9 terus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ya. Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini tanda kebangkitan Kristus. Sesudah kebangkitan Kristus, ia menampakkan dirinya kepada antara lain 2. Strip pertama, Kefas dan kepada 12 murid. Strip yang kedua, kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Strip yang ketiga, menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Strip yang keempat, yang terakhir, ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Jadi Yesus melakukan ini, Yesus menampakkan diri, membuktikan tanda bahwa Yesus telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Maka sebagai tanda kebangkitan Yesus Kristus ada saksinya. Yang pertama Kefas dan kepada 12 murid. Yang kedua kepada lebih dari 500 saudara-saudara. Yang ketiga kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang keempat, yang terakhir,
ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Puji Tuhan. Pendeknya, menampakkan diri kepada titik 2 strip pertama Yakobus, Yesus menyatakan iman supaya mereka kembali memiliki iman yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dulu waktu hidup pertama, iman mereka masih salah. Masih kepada makanan yang tidak memberi jaminan hidup kekal. Amin, saudaraku. Jadi Yakobus itu artinya Yesus menyatakan iman yang benar. Puji Tuhan. Orang benar hidup oleh karena iman supaya nyata kasih karunia. Puji Tuhan. Ini yang iman yang benar. Tidak lagi mengandalkan kekuatan, tidak lagi bergantung kepada perkara lahiriah, dan tidak lagi menjalankan ibadah secara Taurat lahiriah. Ibadah lahiriah itu menyakiti hati Tuhan. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani, tapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal darah daging tidak masuk kerajaan surga. Yang mewarisi kerajaan surga itu manusia batin, manusia rohani. Nah, itulah kebangkitan. Puji Tuhan. Strip yang kedua, Kefas. Berarti kebangkitan Yesus menyatakan pengharapan yang benar. Ya, pengharapan yang benar itu bagaikan sauh yang kuat, melabuhkan sampai ke belakang tabir. Itulah ruangan maha suci. Itu pengharapan yang benar. Orang yang menaruh pengharapan hidup di dalam kesucian. Jadi ke ruangan suci itu menuju kepada pengharapan. Tadi halaman itu menuju kepada dibenarkan. Itu menuju kepada iman yang benar. Sedangkan ruangan suci itu menuju kepada pengharapan yang benar. Bagaikan sau yang kuat, melabuhkan sampai ke ruangan maha suci. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian Rasul Paulus menampakkan diri kepada strip yang ketiga, Rasul Paulus. Sama dengan kebangkitan Yesus menyatakan kasih karunia. Kebangkitan Yesus sama dengan kebangkitan Yesus menyatakan kasih karunia. Kita lihat contoh kasih karunia ya. Rasul Paulus berkata, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya berarti disebut prematur. Prematur berarti tidak berdaya. Mulai dari kepala sampai ujung kaki tidak berdaya, tidak mampu untuk digerakkan, tidak berdaya. Namun kalaupun Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dan mempercayakan jabatan rasul kepadanya, itu adalah kasih karunia. Itu kemurahan dari kemurahan kepada orang yang tidak berdaya, kepada orang yang tidak mampu. Itulah tanda kebangkitan Yesus Kristus ya. Amin, saudaraku. Kebangkitan Yesus menyatakan iman yang benar. Kebangkitan Yesus menyatakan pengharapan yang benar dalam kesucian. Untuk selanjutnya melabuhkan kita ke ruangan maha suci. Kebangkitan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih karunia. Menyatakan kemurahan kepada mereka yang tidak berdaya. Apa sebabnya Rasul Paulus bahwa dia adalah digambarkan seperti anak yang lahir sebelum waktunya? Coba baca ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Yang paling hina, menganggap diri paling banyak dosa hina. Terus? Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Dia menyadari diri sebagai seorang rasul yang paling hina, banyak dosa di masa lalu. Dia seorang penganiaya dari rumah ke rumah. Orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Tetapi betul-betul kuasa kebangkitan Yesus menyatakan iman yang benar. Puji Tuhan, haleluya, amin saudaraku. Kebangkitan Yesus menyatakan pengharapan yang benar. Puji Tuhan, haleluya. Kebangkitan Yesus menyatakan kasih yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ada sebagaimana aku ada sekarang. Terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Terus? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Terus? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus, strip pertama, Rasul Paulus berkata, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sama dengan kita hidup, diberi umur panjang, nafas hidup. Kita hidup bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia, karena kemurahan. Amin saudaraku. Strip yang kedua, kita mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Kasih karunia yang kedua, mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul berarti tekun dalam pemecahan roti, kemudian tekun di dalam persekutuan, kemudian tekun dalam hal berdoa. Itu pengajaran rasul-rasul. Kalau dikaitkan dengan pelajaran tabernakel, itu terkena kepada ruangan suci. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. Puji Tuhan. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam pemecahan roti, itu terkena kepada meja roti sajian. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Kemudian tekun dalam persekutuan terkena kepada pelita emas, menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian. Kemudian tekun dalam berdoa terkena kepada misbah dupa, menunjuk kepada doa penyembahan. Nah, kalau kita bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok, itu tidak lain tidak bukan menunjukkan bahwa kita telah menerima pengajaran rasul-rasul. Itu sebuah kasih karunia yang dianugerahkan. Banyak orang Kristen tidak paham tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Coba ulangi dulu Yosua ayat yang ke-10. Jelas itu, baca ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku hidup, diberi umur panjang, nafas hidup. Strip pertama, terus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Puji Tuhan. Berarti kita mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian mendapatkan kekuatan. Ulangi baca Yosua. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, sehingga kita mendapatkan pengajaran rasul-rasul. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, mendapatkan kekuatan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau kita dimampukan, kuat dan mampu menunaikan tugas pelayanan kita, itu kasih karunia.
walaupun susah, sukar dan sakit. Itu kasih karunia. Banyak orang Kristen salah mengerti soal kasih karunia. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itulah kasih karunia. Kuat dan mampu dalam hal menunaikan tugas pelayan kita, itu kasih karunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya. Akhirnya sidang jemaat Tuhan yang telah menerima pengajaran rasul-rasul menjadi percaya, dan itu kasih karunia. Sekarang yang kedua, kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 18. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 18 boleh dibaca di ayat 12. Kebangkitan kita. Yang kedua, kebangkitan kita. Baca. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Iya, terus? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, terus? Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Otomatis, terus? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, terus? Maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya, sia-sialah pemberitaan firman salib, sia-sialah juga kepercayaan kamu, terus? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Terus? Padahal Ia tidak membangkitkannya. Terus? Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Terus? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terus? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Puji Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, saudaraku, sia-sialah antara lain pemberitaan Injil, yaitu pengajaran salib. Sia-sialah salib yang diberitakan. Dan yang memberitakan salib adalah pendusta. Strip yang kedua, sia-sialah kepercayaan sidang jemaat. Ya, sia-sialah kepercayaan sidang jemaat. Akibatnya, sidang jemaat masih hidup dalam dosa. Puji Tuhan. Saya ulangi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah antara lain, strip pertama, salib yang diberitakan. Dan akibatnya, si pemberita adalah pendusta. Strip yang kedua, sia-sialah kepercayaan sidang jemaat. Akibatnya, sidang jemaat masih hidup dalam dosanya. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Iya. Sekarang ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Kalau hidup tanpa kebangkitan, itu yang disebut hidup dalam hidup. Kalau hidup tanpa kebangkitan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, jadi jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Atau sama dengan hidup tanpa kalau hidup tanpa kebangkitan, hidup satu kali, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab apa? Di tengah ibadah pelayanan ini kita banyak berkorban. Kita kerahkan kita berjuang, kita banyak berkorban, banyak berjeritlah. Sebab dalam setiap ibadah harus disertai dengan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau hanya hidup sekali saja tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah semuanya itu. Tidak ada artinya.
Dapat dipahami saudaraku? Haleluya. Lalu baca dulu ayat 20. Ayat 20 dan 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, terus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 23 terus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu yang benar. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu pada ayat 23, tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat 52 sampai dengan 53, baca ayat 51 mulai. Yesus mati. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua. Terus? Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. 52 terus. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terus? Dan sesudah kebangkitan Yesus. Nah, sesudah kebangkitan Yesus, terus? Mereka pun keluar dari kubur. Mereka keluar dari kubur, terus? Lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus, terus? Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi sesudah kebangkitan Yesus Kristus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, menunjukkan bahwa mereka masuk dalam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, mereka berada dalam pesta nikah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik, menjadi suatu kumpulan orang besar, kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Puji Tuhan, mereka menjadi satu. Itulah yang disebut tubuh Kristus yang sempurna. Itulah kebangkitan, manfaat dari kebangkitan Kristus. Dapat dipahami dah, saudaraku? Amin. Haleluya. Tadi kebangkitan kita, yang kedua kebangkitan Kristus, menjadikan kita pengantin perempuan mempelai anak domba. Kota kudus itu Yerusalem baru. Itulah kota mempelai. Amin, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Lalu kita kembali membaca 1 Korintus pasal 15. Ayat 29 sampai dengan ayat 32. Terus? Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan. Terus? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Terus? Dan kami juga. Mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau tidak ada kebangkitan, untuk apa bersusah payah melayani Tuhan? Seperti Rasul Paulus melayani di sidang jemaat di Efesus, menghadapi binatang buas. Terus? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Benar. Terus? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Terus? Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Puji Tuhan. Jadi perjuangan kita tidak sia-sia di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kalaupun banyak berjerilah, banyak berkorban, semuanya itu tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Semuanya itu tidak sia-sia. Sama seperti Rasul Paulus, berjerilah di tengah ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan. Teramat lebih dalam pelayanan sidang jemaat di Asia Kecil,
teramat lebih di sidang jemaat Efesus, dia banyak menghadapi binatang buas. Puji Tuhan. Tetapi di dalam Injil Matius pasal 16 dengan jelas di situ, syarat mengikuti dan melayani Tuhan, sangkal diri, pikul salib, rela kehilangan nyawa. Kalau seseorang mempertahankan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau dia sangkal diri, pikul salib, rela kehilangan nyawa, maka dia akan hidup. Seperti itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika melayani sidang jemaat di Efesus. Dia tidak takut menghadapi binatang buas. Hari-hari ini binatang buas semakin beringas. Daging mulai merajalela. Sebab setan membuka akses untuk daging. Sehingga daging begitu merajalela. Begitu buas dan beringas. Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh setan, sehingga binatang buas menjadi ancaman besar di hari-hari terakhir ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh satu di dalam kematian Yesus, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya. Sebab syarat untuk melayani Tuhan, sangkal diri dan memikul salibnya. Kalau kita rela kehilangan nyawa karena sangkal diri, pikul salib, kita hidup, kita bangkit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. So itu Rasul Paulus tidak berhitung-hitung di dalam berkorban, bahkan korban jiwa sekalipun. Bukan korban uang saja, korban jiwa sekalipun. Karena dia menaruh pengharapan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, kebangkitan tubuh. Yang ketiga, kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 36. Silakan. Kebangkitan tubuh. Iya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, iya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Bagaimana orang mati dibangkitkan? Terus? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Iya. Hai orang bodoh. Hai orang bodoh. Apa yang kau sendiri taburkan? Iya. Tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau Terus? Ia tidak mati dahulu. Kalau ia tidak mati dahulu. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini ada suatu pertanyaan. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Lalu Rasul Paulus dengan tegas berkata, hai orang bodoh, apakah yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Puji Tuhan. Kemudian ayat 37. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Yang ditaburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, yang tumbuh terus. Tetapi biji yang tidak berkulit. Iya, tetapi biji yang tidak berkulit terus. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Iya. Jadi yang ditaburkan itu bukan itu bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh. Bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, bukan itu yang ditanam, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum yang sudah mati. Apa tanda biji gandum sudah mati? Biji gandum yang sudah mati berarti tidak berkulit. Tidak berkulit. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Segala jenis biji kalau menjadi benih, dia harus mati dulu, berarti tidak berkulit lagi. Tidak berkulit lagi. Biji apa saja? Bukan hanya biji gandum. Mulai dari biji mangga. Biji apa saja? Mesti terlepas dulu dari kulitnya. Terlepas dulu dari kulit buah, tinggal biji. Maka dia disebut benih yang sudah mati. Amin, saudaraku. Jadi sudah dikuliti dulu. Jadi mati itu berarti sudah dikuliti. Amin, saudaraku. Sudah dikuliti. Lihat keadaan dikuliti ketika Yesus dikuliti. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang benar dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa menjadi benar. Dia rela dikuliti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia rela dikuliti. Ini perkara dikuliti ini tidak mudah. Coba kalau kita dipreteli, semua dipreteli. Segala sesuatu yang kita miliki dipreteli satu persatu. Itu perkara yang tidak mudah. Tapi Yesus rela dipreteli, dikuliti. Puji Tuhan. Supaya menjadi benih. Bukan tubuh tanaman yang ditanam. Dia tidak akan tumbuh. Jangan bodoh lagi. Tapi benih yang sudah mati berarti sudah dikuliti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang ketika kita ditegur sebagai orang bodoh memang sakit. Tetapi tidak apa-apalah malam ini. Supaya kita berlaku bijak. Selama ini kita menutup-nutupi segala sesuatu yang kita punya. Tapi malam ini kita harus siap dikuliti, dipreteli. Supaya menjadi biji benih. Ketika ditaburkan dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, Tuhan begitu luar biasa menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita semua. Pengalaman kematian dan kebangkitan dinyatakan, diawali dengan persekutuan di dalam penderitaannya. Dan malam ini kita sudah melihat kebangkitan kita, kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh. Dinyatakan begitu gamblang kepada kita malam ini. Menimbulkan suatu keharuan. Yesus telah menyatakan penampilannya lewat pemuka rahasia firman. Sungguh mempesona hati kita. Menarik hati kita. Untuk mengagumi pribadi yang sangat mempesona itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 42. Supaya kita lebih bijaksana lagi, inilah keadaan yang dipreteli. 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Iya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Iya. Terus ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, ditaburkan dalam kelemahan. Terus dibangkitkan dalam kekuatan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44 terus. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang ditaburkan tubuh alamiah. Terus yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Benih yang sudah mati itu antara lain ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 2. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kemudian ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kemudian yang ketiga, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Jadi saya ulangi. Demikian pula dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Kemudian dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Puji Tuhan. Berarti ini menunjuk kepada manusia rohani. Kemudian yang kedua, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini juga berbicara tentang salib. Yang ketiga,
Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Puji Tuhan, ini semua berbicara tentang salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Salib yang mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, inilah tubuh kebangkitan itu. Manusia daging diubahkan, diolah, diproses oleh salib menjadi manusia rohani. Nafsani menjadi manusia rohani. Itulah tubuh kebangkitan. Tapi ibadah tanpa diproses salib, itu tetap manusia alamiah dan manusia lahiriah. Tapi kalau manusia lahiriah ditaburkan, dan diproses oleh salib, menjadi manusia rohani. Daging nafsani menjadi manusia rohani. Inilah tubuh kebangkitan. Yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan, ya inilah